Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Amalia Tina dalam program Dapur Ramadan MTA TV. Tentunya dalam program Dapur Ramadan kita akan menghadirkan berbagai inspirasi menu yang cocok untuk Anda rikuk di rumah sebagai inspirasi menu sahur dan juga berbuka puasa. Dan saat ini saya sudah berada di Wonogiri, Jawa Tengah dengan suasana yang sejuk, asri, teduh gitu ya, di bawah pohon luar biasa, Masya Allah gitu ya. Bersama dengan Ibu Nur Hayati, kita akan bikin salah satu sajian kuliner khas dari Wonogiri, Jawa Tengah. Apa itu? Pemirsa juga penasaran kan? Kita mau tanya langsung ke Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Hayati, Masya Allah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah sehat dan penuh semangat ya. Oke, hari ini kita akan memasak menu khas Wonogiri. Ini berarti adanya hanya di Wonogiri gitu ya. Apa nih Bu Nur Hayati? Kita pertama mau bikin tempe koro pedang. Wow, ini tempe koro pedang ya. Jenis baru. Kita ingin memasyarakatkan koro pedang ini sebagai substitusi pengganti atau dele atau koro-koro yang lain. Ini insya Allah aman, non gluten dan non-gluten ya? Untuk proteinnya lebih banyak ini daripada kedelai. Iya, proteinnya kurang lebih sama ataupun bahkan lebih banyak gitu ya dari kedelai biasa. Kita hari ini mau bikin tempe dari kacang koro pedang ini ya. Oke, untuk sebelum kita bikin, kita perkenalkan atau kita sebutkan dulu bahan-bahannya ya, Bu Nur Hayati ya. Ini ada apa aja nih? Nomor satu jelas koro pedangnya, ya. Terus ini koro pedang yang sudah kita rendam. Untuk proses tempe, jadi tempe itu harus kita rendam 3 hari 3 malam. Setiap hari harus diganti airnya karena untuk menghilangkan kadar sianida. Jadi direndam dulu 3 hari 3 malam gitu ya. Sebelum nanti bisa dimasak. Nanti kita rebus. Setelah rebus nanti dikupas jadinya ini. Setelah rebus. Terus nanti kita iris-iris tipis iris-iris tipis. Terus setelah diiris tipis kita kukus lagi untuk mematangkan biar matang maksimal. Kan koro pedang soalnya kan keras tebel-tebel gitu. Biar matang maksimal, biar jadi tempenya juga matang bagus maksimal gitu. Masya Allah. Jadi memang ada beberapa proses yang harus dilalui gitu ya. Ada tadi yang pertama perendaman selama 3 hari 3 malam gitu. Lalu direbus ya, Bu Nur ya, direbus terus dikupas kulit arinya gitu ya. Setelah dikupas lalu diberi dipotong dulu, lalu dikukus kembali gitu. Setelah dikukus apa nih? Nanti ditiriskan, didinginkan, baru dikasih ragi tempe. Dikasih ragi tempe. Dicampur ragi gitu tempe ya. langsung. Setelah tercampur rata, tinggal kita bungkus dan kita nunggu jadinya tempe itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Masya Allah gitu untuk ya. Bisa jadi tempe sempurna. Oke Bu Nur, saya ini penasaran banget gitu ya, gimana caranya bikin ini? Silakan, ayo kita praktekin aja nih Bu Nur. Iya, siap. Yang pertama kita rendam koro pedang. Tempe koronya, kacang koronya direndam gitu ya, selama 3 hari 3 malam. Kita simpan dulu gitu ya pemirsa ya. Saya simpan di sini aja Bu Nur. Oh iya, siap. Oke, ini kita simpan dulu pemirsa 3 hari 3 malam ya. Kita memang harus sabar. Ini nanti hasilnya gini, kulit arinya sudah mulai mengelupas. Ya, sudah empuk dan sudah mengembang besar. Ya. Langsung kita rebus pertama direbus gitu ya. Kita rebus kurang lebih 30 menit. 30 menit biar nanti kacangnya ini juga cukup empuk untuk nanti kita bisa iris gitu ya. Nah, ini tempe koro pedang ini kan makanan khas dari Wonogiri, Jawa Tengah gitu ya. Ini juga sebagai salah satu upaya diversifikasi pangan lokal untuk bisa nanti menggantikan kedelai ketahanan pangan. Menjaga ketahanan pangan juga sama yang seperti yang dibilang oleh Bu Nur Hayati gitu ya. Mungkin sekarang ini kedelai agak langka, jadi kacang koro pedang ini bisa jadi alternatif gitu ya untuk membuat tempe selain dari kedelai gitu. Masya Allah luar biasa. Kalau Bu Nur ini memang sudah produsen tempe koro pedang ya?
Sejak kapan nih? Sebenarnya saya baru sebulan ini. Dari kebetulan kan ikut grup UMKM gitu. Terus kita dibina pelatihan bikin tempe. Kok jadi kita kan dikasih bahan koro pedang itu kok latihan di rumah jadi akhirnya saya tularkan ke tetangga, suruh ngicipi gitu. Kok enak Bu Nur, tempenya enak, lebih gurih dari tempe kedelai. Terus bikin lagi akhirnya ya itu lanjut sampai sekarang. Saya bikin tempe koro pedang ini. Masya Allah gitu ya. Memang ini awalnya dari eksperimennya Bu Nur gitu ya, setelah ikut pelatihan mau membuktikan nih emang iya gitu ya kacang koro pedang tuh bisa dibikin tempe. Ternyata setelah dicoba bisa gitu ya Bu Nur ya, dan sudah ada testernya juga gitu ya, tetangga Bu Nur bilangnya enak, lebih gurih gitu. Dan untuk bisa dapatkan tempe koro pedang ini di warung Bu Nur, di alamatnya ada di mana nih? Ya, ada di Berubuh Ngadirojo Wonogiri. Ada di Berubuh Ngadirojo Wonogiri gitu ya. Atau mungkin kita bisa pesan bisa gitu. Calling ke nomor saya 088 200 621 6162. Oke, gitu ya. Bisa pesen tempe koro pedang ke Bu Nur Hayati gitu ya. Lokasinya ada di Berubuh Ngadirojo Wonogiri. Sudah mendidih Bu Nur? Iya. Wah, ini aromanya memang sama ya sebenarnya kayak kacang kedelai ya Bu Nur ya. Oke, sudah kita tiriskan gitu ya. Kacangnya kita tiriskan tadi setelah direbus sampai mendidih. Jadi kita rebusnya sampai satu kali didihan aja? Kurang lebih 30 menit. 30 menit gitu ya, sampai tempenya ini empuk gitu. Dan nanti bisa dipotong gitu ya. Tapi ini Bu Nur sudah punya tempe yang ditiriskan gitu ya. Kita langsung pakai tempe yang ditiriskan aja. Ini saya ambil aja Bu. Oke, kita simpan lagi pemirsa ya, untuk nanti kita bisa iris lagi. Tapi Bu Nur sudah punya. Ini kita yang ambil sudah dulu matang pisaunya tadi. Kan karena koro itu kan tebal-tebal besar, kita perlu iris. Iris biar sesuai selera. Kalau mau bikin tempe yang tipis, irisnya kita juga tipis. Tapi kalau untuk bacem yang kita mau bikin bacem itu agak tebal. Baik, jadi kacang koronya diiris agak tebal gitu ya, untuk bisa bikin tempenya gitu. Bacem. Kalau untuk tempe goreng yang agak tipis gitu. Biar kriuk gitu ya. Oke. Kita iris dulu gitu ya kedelai tadi yang sudah direbus ke dalam beberapa potongan yang lebih kecil supaya nanti dibikin tempe ini bisa terfermentasi dengan sempurna gitu ya untuk tempenya gitu. Nah Bu Nur, ini kayaknya sudah cukup ya untuk kacangnya ya. Setelah diiris kita apa nih prosesnya? Kita mau mengukusnya yang ini sudah karena sudah matang, tidak lama, cuma 10 menit saja. 10 menit aja untuk mengukus kacangnya ini ya. Sudah mendidih, kita nyalakan kompor. Terus tempe yang sudah diiris tadi kita masukkan. Oke, tunggu airnya dulu mendidih gitu ya pemirsa ya. Kacang mendidih. Terus kacang tadi yang sudah diiris dimasukkan ke dalam kukusan selama 10 menit aja gitu ya. Karena tadi sudah direbus gitu ya Bu Nur ya. Oke, kita tunggu dulu gitu untuk kedelainya bisa lebih empuk. Kita kukus dulu selama 10 menit gitu. Iya, ini Bu, ini kayaknya sudah 10 menit ya. Kita langsung ke proses selanjutnya aja. Apa nih proses selanjutnya? Ini ya sudah 10 menit, kita matikan dulu kompor. Kita ambil rebusan kita. Iya, pemirsa tadi setelah dikukus selama 10 menit ya, sudah cukup empuk untuk kacangnya. Lalu kita ambil gitu ya kacangnya untuk proses pembuatan tempe selanjutnya gitu. Ini Bu Nur sedang ngambilin kacang yang tadi kita kukus selama 10 menit ya. Anda juga bisa coba di rumah. Setelah itu apa nih prosesnya? Prosesnya kita dinginkan. Ya, kira-kira 10 menit itu sudah maksimal dingin. Yang perlu diperhatikan cuma saat kita bikin tempe, meragi itu tangan ataupun peralatan itu tidak boleh bersentuhan dengan garam. Karena ini raginya nanti yang bikin sporanya tidak bisa berkembang. Kalau ada garam, itu tidak bisa jadi tempenya. Gagal. Nah, berarti sendoknya juga harus bukan bekas garam gitu ya, tangan pun juga gitu. Dan ini untuk 1 kilo kor pedang
cuma cukup 2 sendok ragi. 2 sendok makan. 2 sendok makan ragi saja. Oke. Iya. Iya, karena kita hari ini mau bikin satu ya. Kita Iya. tadi tambahkan seujung sendok ya Iya. untuk raginya, lalu dicampur gitu Iya. ya, ragi dan juga tempenya. Terus Setelah itu kita proses membungkus tempenya. iya, dibungkus Iya. tempenya ya. Yang untuk rasa ya, kalau itu memang suka selera, tapi saya masih pakai daun pisang karena Iya. aroma tempenya itu lain. Oh, begitu. Iya, heeh. Lebih wangi kalau pakai daun pisang lebih ya. sedep. Oke, Iya, lebih berarti sedap. kalaupun pemirsa di rumah mau coba pakai plastik Pakai bisa daun, ya, iya. pakai kertas minyak Yang juga penting bisa. rapat dan betul-betul kering yang untuk membungkusnya iya. itu. Daun pisangnya pun sudah dilap. Mhm. Dibungkus gitu ya, ini ada tali, Bu Nur, monggo. Iya. Mhm. Oke. Dibungkus rapat ya berarti Iya, ya bungkus untuk rapat. dalamnya gitu. Mau bungkus pakai daun pisang bisa, daun jati bisa. bisa, Iya, daun jati coklat bisa. pun bisa. Oh, Kita iya. asal daunnya rapat itu bisa, Kak. Oke, bisa Iya. pakai daun pisang, Bisa. daun jati, Iya. daun coklat gitu ya. Ini yang sudah Iya. dibungkus gitu. Iya. Ini kita letakkan. Kalau sudah difermentasi jadinya seperti apa, Bu Nur? 2 hari. Kita tunggu 2 hari, 2 hari. ya, Kak. Ini yang sudah 2 hari ya. Yang Wah, sudah saya melihat 2 nih. hari. Ini juga sudah 2 hari. Iya. Oke, itu saya yang coba buka. sehari. Oh, ini sehari. Itu yang sehari masih Oh, belum sempurna. ini Tapi yang kalau sehari. yang sudah 2 hari kayak gini. Sudah sempurna ya, dia memang jamurnya sudah Iya, tersebar sudah sempurna, sudah sempurna, terfermentasi gitu. Ini 1 hari berarti Iya. bisa disimpan Masih, lagi iya, gitu ya, masih butuh 1 diikat hari lagi. lagi, Oh, iya, Masya Allah luar biasa ini ya, kekayaan kuliner Indonesia, salah satunya tempe koro pedang khas Wonogiri, Jawa Tengah gitu. Masya Allah. Nih setelah jadi tempe nih Bu Nur Hayati, kita mau masak apa nih hari ini? Ini hari ini kita mau masak bacem tempe koro pedang. Bacem Iya. tempe koro pedang, Masya Allah. Ini kita pastinya sudah juga disukai oleh semua anggota keluarga dan juga cocok untuk menu sahur maupun juga berbuka. Ini bahan-bahannya apa saja nih Bu Nur? Nah, yang jelas tempe koro pedang. Bumbunya kita ada bawang putih, ketumbar, kaldu ayam, kemiri, bawang merah, gula gula Jawa, garam, garam, dan sedikit kecap. kecap, minyak juga Iya, ada minyak untuk tumis untuk- iya. bumbunya. Ini gitu ya. ada untuk penyedapnya daun salam sama lengkuas. Lengkuas. Oke, Iya, untuk siap. aromanya ada daun salam Iya. dan juga lengkuas. Lengkuas, Ini iya. bumbu bacemnya apa nih? Silahkan mau diiris Iya. atau diulek? Biasanya ulek. Ulek ya. Ini Iya. saya coba bantu beresin Iya. ya, Bu Nur Iya. ya. Oke. Ini pakainya berapa siung bawang, Ibu? Iya, ini untuk sekitar 15 biji 15 tempe, tempe. kita 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, Oke. sejumput saja Ketumbar. sejumput ya, sejumput. Lantas kemirinya 1 aja. Kemirinya 1, Iya, terus 1. apa Terus lagi? garamnya Garam. garamnya seujung sendok aja. Mm-mm. Iya. Oke. Iya. Apalagi Bu? Sudah. Sudah. Kita ulek. Iya, ulek ya. Iya. Wah, ini Anda bisa gunakan chopper kalau Anda Iya, malas kan, mengulek iya. ya, atau nggak bisa mengulek Siap, gitu ya, Bu Nur ya. situasional saja ini, Betul, kalau Anda bisa untuk gunakan nguleknya, chopper gitu ya untuk mengulek biar Kalau lebih kita untuk halus. menikmati ya ulek sendiri. Oke. Kalau sekarang yang untuk modern kan pakai chopper. Kan biar lebih satset gitu ya, Bu Nur ya. Iya, Oke, Kak. ini disimpan di sini Iya, dulu karena Bu Nur siap. sudah punya bumbu halusnya Iya, gitu ya. siap. Tadi sudah ada bawang Ini putih, kita bawang merah, ganti kemiri, buat ketumbar, ketumbar. ada daun Iya, salam iya. dan juga ada lengkuas. Lengkuas, Silahkan. iya. Ini mau masak bacem Iya, ya, Bu? bacem. Kita siapkan Iya. wajan. Untuk masak bacem kita sudah siapkan wajan, Iya, gitu wajan. ya. Dan bumbu Iya. halus yang tadi sudah dihaluskan. Iya. Kita tuang Kasih minyak minyak untuk sedikit tumis saja, bumbunya, ya dikit aja gitu. Iya, kita Inilah, masukkan iya. bumbunya pemirsa ya. Tadi ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, ada juga salam dan daun salam dan juga lengkuas. Iya. Iya, kita tumis dulu bumbunya sampai harum ya. Ini berarti ditumis ya, Bu Nur ya. Wah, Masya Allah. Ini pastinya juga bisa jadi salah satu menu inspirasi untuk sahur dan berbuka. Tambahkan air ya. Tambahkan air ya.
langsung tambahkan, Lalu? masukkan Oh, tempenya masukkan saja. tempenya. Iya, masukkan tempenya. Wah, Masya Allah. Airnya diupayakan seluruh tempe itu terendam. Ah, baik. Iya. Nanti biar bumbunya Rendam bisa air, meresap iya, gitu ya meresap. ke semua tempenya Iya. di situ. Wah. Iya, ini pemirsa bisa sebagai menu sahur yang pemirsa tuh bisa masak dulu sorenya gitu ya. Pemirsa bisa simpan di dalam kulkas gitu lalu disajikan Ya, pas sahur. gula Tadi Bu Jawa, Nur sudah iya. masukkan juga gula 3 merahnya. gula merah, 3 keping iya. gula merah ya. Yang kecil saja. Iya. Kalau dirasa Apalagi, Bu Nur? garamnya tambah Garam. sedikit, Mm-mm. ya. Soalnya menyesuaikan, biarkan karena airnya banyak, Iya. biar berasa. Aha, betul. Nanti kalau nggak ditambahin Tambah kurang kerasa berasa, ya, Bu iya. Nur ya. Betul gitu Makin ya. mantap. Aha, biar makin mantap Iya. gitu. Apalagi nih, Bu? Tambahkan penyedap sedikit saja. Aha, Sebenarnya penyedap. ini cuma pemantap saja. Aha. Ini tergantung selera. Kadang ada yang pakai, kadang enggak. Iya, jadi Iya. tergantung selera gitu Iya, ya. Mau tergantung pakai selera. boleh, enggak Iya, juga nggak boleh, apa-apa iya. gitu. Iya, tergantung Iya. selera saja. Iya. Kita Diaduk masak, gitu ya. iya, diupayakan semua terendam air. Mhm. Kita tambahkan air lagi pemirsa kalau misalnya dinilai gitu ya airnya Masih ini kurang kurang, gitu. iya. Bisa ditambahkan lagi untuk Iya. airnya. Iya. Iya. Kita tunggu nih sampai apa nih Bu Nur? Sampai ini airnya menipis, tinggal sedikit. Ya itu tandanya berarti airnya Iya, sudah menyerap sudah. ke tempenya ya. Ya kalau masak biasa kurang lebih ya 45 menit. Oh, 45 Itu sudah menit. bumbunya meresap dan rasanya juga Udah mantep mantap. gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nendang kalau sekarang. Iya. Nendang. Iya. Kalau Siap. kata Bu Nur nendang Iya. rasanya tuh. Terus Tambahkan. untuk biar ada warnanya Heeh. lebih cantik, Mm-mm. itu kita kasih kecap. Oke, Kecap manis. Kecap Iya. manis. Kasih Kecap manis juga sesuai iya. selera gitu ya. Iya, Anda mau sesuai yang selera, hitam iya. pekat ya tambah kecap Atau manisnya yang- lebih iya, banyak. Tapi kalau siap. mau yang coklat-coklat aja Iya. gitu ya dikit aja. Tadi Bu Nur pakainya berapa sendok kira-kira Ibu? 4-5 sendok mungkin ya? Kecapnya, Aha. kecapnya saya selalu pakai ukuran ganjil. Oh, Jadi gitu? 33, semuanya 333. Oh, Iya. Oke, untuk masak bacem semuanya 3-3-3. Iya, iya. Oh, itu tipsnya resep, pemirsa. resep turun temurun. Wih. Walaupun nggak harus 3, ya 5 bisa, 7 bisa. Tapi minimal 3. Oh begitu. Ini tips dari keluarga turun Ganjil. temurunnya Bu Iya. Nur ya ini ya. Kalau masak Iya. bacem tuh bumbunya 3-3 atau ganjil-ganjil gitu Iya. biar nanti rasanya Siap. mantep gitu. Wah. Siap. Ini ilmu baru nih buat saya dan pemirsa tentunya gitu ya. Iya. Ternyata ada rahasianya gitu. Iya. Masak bacem yang mantep, yang enak tuh ternyata itu gitu ya. Kita tunggu berarti. Iya, pemirsa tadi kita rebus gitu ya bacemnya, kita masak sampai airnya meresap ke dalam tempenya. Ini tandanya sudah meresap apa nih Bu Nur? Airnya tinggal sedikit. Ya, terus aromanya juga lebih harum. Oh, aromanya lebih harum dan Iya. airnya tinggal sedikit. Iya. Dan ini wanginya wah luar biasa ini ya. Ini juga Rasanya, tempenya sudah kelihatan iya. warnanya sudah coklat. Mungkin sudah Warnanya matang ya? Cantik, iya. Aha, Iya. Oke, silakan Ibu bisa diangkat mungkin. Iya. Ini saya kasih platingnya. Siap. Kita mau plating dulu ya pemirsa ya. Kita matikan kompor Aha. dulu biar nggak berbahaya. Iya. Siap. Oke, ini berarti kuahnya juga bisa dimakan gitu ya Bu Nur ya Iya. untuk campuran nasi atau juga bisa, Bisa. diambil tempenya aja Iya. gitu. Bisa. Mhm. Dan ini suka-suka, ada yang suka gini lantas digoreng, Heeh. jadikan bacem goreng, Iya. atau juga gini aja masih keadaan basah ini sudah sedap. Insya Allah iya sudah dong enak. pastinya. Karena tadi kita masak resep dari Bu Nur gitu ya. Pastinya masakannya bacem ini lebih sedap, lebih nikmat gitu ya. Ini tentunya kembali tadi bisa sebagai inspirasi menu lauk sahur dan juga berbuka puasa. Ini sama nasi anget, sambal terasi. Aduh, enak banget Bu Nur. Kalau untuk camilan biasanya kan ini digoreng. Digoreng. Gitu. Oh, iya. Kasih ceplusan cabai. Enak Oh, banget. mantap. Iya, ini Iya. sudah jadi ya Bu Nur ya. Iya. Bacem tempe koro pedang ala Ibu Nur gitu ya dari Wonogiri. Ini tentunya bisa jadi inspirasi menu sahur maupun juga berbuka puasa untuk keluarga Anda. Akhirnya saya Amalia Tina pamit. Sampai jumpa di resep menu lainnya hanya di Dapur Ramadan MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan.